5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 4. Penemuan menarik. Ketika terdengar suara George berteriak, Ibu Sanders bergegas ke serambi dalam dengan diikuti oleh ketiga anak yang masih menemani di dapur. "Ada apa?" seru Julian. "Apa yang terjadi?" Tadi Tim meloncat hendak menangkap kucing, tapi meleset, lalu jatuh membentur papan pelapis dinding, kata George. Papan itu tergeser, dan sebagai akibatnya lihatlah. Sendiri, di dinding ada lubang. Rupanya papan itu pintu rahasia. Seru Dick sambil mengintip ke dalam lubang. "Astaga, Ibu Sanders tahu bahwa di sini ada lubang rahasia." "Oh ya," jawab yang ditanyai. "Rumah ini penuh dengan hal-hal aneh seperti itu. Aku selalu berhati-hati sewaktu mengelap papan di situ, karena jika ku tekan sedikit terlalu keras pojok atasnya, papan itu selalu tergeser ke pinggir." "Ada apa di belakang papan itu?" tanya Julian. Lubang yang menganga di depan mereka. Lebarnya cuma sekepala. Ketika Julian memasukkan kepalanya ke dalam, ia tak bisa melihat apa-apa karena gelap. Dinding yang sebenarnya dari serambi itu terdapat sekitar 20 cm di belakang papan pelapis. Dinding itu terbuat dari batu. "Ambil ulin, ambil lilin," kata Anne penuh gairah. "Anda mempunyai senter, Ibu Sanders." "Tidak," jawab perempuan tua itu. "Tapi kalau kalian mau, aku mempunyai lilin." Di atas perapian di dapur ada sebatang. Anne melejit ke dapur untuk mengambilnya. Dengan segera lilin itu dinyalakan oleh Julian, lalu dimasukkannya ke dalam lubang di balik papan pelapis. Anak-anak yang lain berdesak-desakan karena ingin ikut mengintip ke dalam. "Hei, jangan mendesak-desak," ujar Julian dengan kesal. "Kita harus bergiliran, tolol. Biar aku yang melihat paling dulu." Julian memasukkan kepala ke dalam lubang dan memperhatikan keadaan di situ dengan seksama. Tetapi sebetulnya tak banyak yang bisa dilihat. Yang ada cuma kegelapan, dan dinding batu. Lilin diserahkannya pada Dick. Sudah itu anak-anak silih berganti mengintip ke dalam. Sementara itu Ibu Sanders sudah kembali ke dapurnya. Ia sudah tak heran lagi melihat papan pelapis yang bisa menggeser itu. Kata Ibu Sanders tadi, "Rumah ini penuh dengan hal-hal aneh," kata Anne. "Apa saja, misalnya, menurut pendapat kalian? Mari kita tanyakan saja padanya." Papan penutup lubang mereka kembalikan ke tempatnya semula. Sesudah itu mereka mendatangi Ibu Sanders di dapur. "Ibu Sanders, barang aneh macam apa lagi yang ada di rumah ini?" tanya Julian. "Misalnya saja di tingkat atas ada sebuah lemari yang dinding belakangnya berlapis." "Dua," kata Ibu Sanders. "Kalian tak perlu buru-buru membayangkan yang bukan-bukan. Karena dalam rongga antara kedua dinding tak ada apa-apa. Lalu dalam perapian itu ada sebuah batu besar. Jika batu itu diangkat, di bawahnya terdapat sebuah lubang. Menurut pendapatku, di zaman dulu orang memerlukan tempat-tempat rahasia untuk menyembunyikan barang-barang mereka." Anak-anak berlarian ke batu yang dimaksudkan oleh Ibu Sanders. Pada batu itu terdapat sebuah gelang besi. Ketika gelang ditarik, batu ikut terangkat ke atas dengan mudah. Di bawahnya nampak sebuah kotak kecil. Walau rongga itu sekarang kosong, namun anak-anak masih tetap tertarik melihatnya. "Lalu lemarinya di mana?" tanya Julian. "Aku ini sudah tua. Aku sudah capek, tak kuat lagi naik turun tangga pagi ini," ujar istri petani itu. "Tapi kalian boleh naik ke atas. Ikuti tangga ke tingkat atas, lalu belok ke kanan dan masuk ke kamar nomor 2 dari tangga. Lemari yang kumaksudkan letaknya di seberang pintu kamar. Buka pintu lemari dan raba-rabakan jari di dasar sampai kalian menemukan lekukan dalam kayu. Tekan keras-keras di situ. Nanti dinding belakang yang palsu akan menggeser dengan sendiri ke pinggir." Keempat anak itu bergegas naik tangga, diikuti oleh Tim. Pagi ini benar-benar mengasyikkan. Mereka menemukan lemari yang dimaksudkan oleh Bibi Sanders, lalu segera membuka pintunya. Mereka berempat meraba-raba dasar lemari untuk menemukan lekukan. Anne yang berhasil lebih dulu. "Ini dia," seru anak itu. Ia menekan keras-keras, tetapi jarinya kurang kuat untuk menggerakkan alat yang akan menggeser dinding belakang. Karena itu Julian harus membantu. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak, dan anak-anak melihat dinding belakang lemari yang palsu mulai tergeser ke samping. Di baliknya nampak rongga yang cukup lapang, dan bisa dimasuki oleh seorang dewasa yang berbadan kurus. "Wah,
Ini tempat persembunyian yang bagus sekali, kata Julian. Siapa saja bisa bersembunyi di sini, dan takkan ada orang lain yang akan tahu. Sekarang aku masuk ke dalam. Kalian menutup lagi dari luar, kata Dick. Pasti asyik. Anak itu masuk ke dalam rongga belakang. Julian mengembalikan dinding palsu ke tempat semula, dan Dick lenyap dari pandangan. Wah, agak sempit, serunya dari dalam. Lagi pula sangat gelap. Aku mau keluar. Sesudah itu anak-anak silih berganti masuk ke dalam rongga di balik dinding palsu, yang kemudian ditutup. Anne merasa kurang enak terkurung di situ. Sesudah semua mendapat giliran, mereka turun kembali ke dapur yang hangat. Lemarinya mengasyikkan, Ibu Sanders, kata Julian. Aku kepingin tinggal di rumah seperti ini, yang penuh rahasia. Bolehkah kami datang lagi, untuk bermain-main dalam lemari itu? Tanya George. Sayang tidak bisa lagi, Master George, ujar Ibu Sanders. Kamar yang berlemari di dindingnya itulah yang akan disewa kedua tamuku. Sayang, ujar Julian dengan kecewa. Apakah Anda akan bercerita tentang dinding belakang yang bisa digeser itu pada mereka, Ibu Sanders? Ah, kurasa tidak perlu, jawab wanita tua itu. Cuma anak-anak seperti kalian saja yang merasa tertarik pada hal-hal seperti itu. Orang dewasa seperti kedua tamuku takkan terlalu mempedulikannya. Orang dewasa memang aneh, ujar Anne heran. Kalau aku, biar sudah berumur 100 tahun nanti, pasti masih akan tertarik melihat pintu yang tiba-tiba menggeser, atau melihat pintu jebakan di lantai. Aku juga, sambut Dick. Bolehkah aku melihat papan pelapis yang diserambi dalam? Sekali lagi, Ibu Sanders. Lilin ku bawa serta. Dick sendiri juga tidak tahu, mengapa ia tiba-tiba ingin melihat lubang itu sekali lagi. Sekonyong-konyong saja timbul keinginannya. Saudara-saudaranya tak ada yang ikut. Karena tak ada yang bisa dilihat di balik papan pelapis kecuali dinding batu yang sudah tua. Dick mengambil lilin, lalu pergi ke serambi dalam. Ditekannya tepi atas papan pelapis. Papan itu tergeser ke samping. Sesudah meletakkan lilin dalam lubang, Dick memasukkan kepala untuk melihat sekali lagi. Tak ada yang bisa dilihat di dalam situ. Dick menarik kepalanya keluar. Sekarang berganti tangannya yang dimasukkan ke dalam. Ia meraba-raba dinding, sampai sejauh jangkauan lengannya. Baru saja ia hendak menarik tangan keluar, ketika jari-jarinya menyentuh sebuah lubang di dinding batu. Aneh, kata Dick pada dirinya sendiri. Kenapa di situ ada lubang dalam dinding? Dimasukkannya jari-jarinya ke dalam lubang itu, dan dirabanya sekeliling rongga. Di dinding terasa ada semacam tongkat kecil, seperti batang tempat hinggap burung. Jarinya mengorek-korek tempat sekeliling tongkat itu. Tetapi tak terjadi apa-apa. Kemudian, dipegangnya tongkat, lalu ditariknya keras-keras. Batu tempat tongkat itu terpasang lepas ditariknya. Dick sangat terkejut, sehingga batu berat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai di balik papan pelapis. Bunyinya berdebam nyaring. Anak-anak berlarian ke serambi dalam. Apa lagi yang kau lakukan, Dick? Tanya Julian. Ada barang yang kau rusakkan? Tidak, jawab Dick. Mukanya merah karena kaget dan heran. Sewaktu aku memasukkan tangan ke dalam lubang ini, aku menemukan lubang lagi dalam batu dinding sebelah belakang. Jari-jariku menyentuh semacam tongkat di situ, lantas kutarik. Tahu-tahu batu terlepas. Aku kaget, sehingga batu terlepas dari peganganku. Yang kalian dengar tadi, bunyi batu jatuh ke lantai. Astaga, kata Julian, sambil berusaha mendesak Dick dari lubang di papan. Coba, kulihat sebentar. Tidak, kata Dick sambil mendorong abangnya. Aku yang menemukan lubang itu. Tunggu, sampai aku selesai memeriksa, kalau-kalau ada sesuatu di dalamnya. Sukar mencapai lubang itu. Anak-anak yang lain menunggu dengan tidak sabar. Julian sudah kepingin mendorong adiknya supaya minggir. Dick memasukkan lengannya sejauh mungkin. Kemudian, dibengkokkannya tangan, agar bisa masuk ke dalam rongga yang terdapat di belakang tempat batu yang terjatuh ke lantai. Jari-jarinya meraba-raba, lalu memegang sesuatu. Benda, rasanya seperti buku. Benda itu dikeluarkannya dengan pelan dan berhati-hati. Sebuah buku kuno, serunya. Apa isinya? Seru Anne ingin tahu. Mereka membalik-balik halaman buku itu dengan hati-hati. Kertasnya sudah sangat kering dan rapuh, sehingga beberapa lembar di antaranya hancur menjadi debu. Kurasa ini buku resep, ujar Anne.
Matanya sangat awas. Beberapa perkataan yang ditulis tangan dengan tinta yang sudah coklat dan pudar karena tuanya, berhasil dibaca. Olehnya, kita tunjukkan saja pada Ibu Sanders. Keempat anak itu masuk lagi ke dapur, untuk menunjukkan buku yang mereka temukan pada Ibu Sanders. Wanita tua itu tertawa ketika melihat wajah mereka berseri-seri. Diambilnya buku itu lalu diperiksa olehnya. Ibu Sanders tetap tenang. Ya, betul, katanya kemudian. Ini buku resep. Lihat nama yang tertulis di depan. Alice Mary Sanders. Mestinya ia ibu nenekku. Menurut kabar, ia terkenal karena ahli dalam hal jamu-jamuan. Kata orang dulu, ia bisa menyembuhkan setiap penyakit manusia atau binatang. Tak peduli penyakit apa, selalu sembuh diobati olehnya. Sayang sulit sekali membaca tulisan tangannya, ujar Julian kecewa. Buku ini pun sudah hampir hancur. Pasti sudah sangat tua. Menurut pendapatmu, masih adakah barang lain dalam tempat persembunyian itu? Tanya Anne. Julian, coba kau saja yang memasukkan lengan ke dalam. Lenganmu lebih panjang dari Dick. Rasanya tadi tak ada barang lagi di dalam, kata Dick. Tempatnya sangat sempit. Cuma sebuah rongga yang dalamnya beberapa senti, di belakang batu atau batu bata yang terjatuh ke lantai. Yah, ku coba saja memasukkan tanganku ke dalam, kata Julian. Anak-anak berbondong-bondong kembali ke serambi dalam. Julian memasukkan lengannya ke balik papan yang terbuka, lalu meraba-raba sampai ke tempat batu yang terlepas. Tangannya dimasukkan ke rongga yang ada di situ. Jari-jarinya yang panjang mencari-cari barang yang mungkin ada di dalamnya. Ternyata memang ada sesuatu yang lembut dan pipih. Rasanya seperti terbuat dari kulit. Cepat-cepat dipegangnya benda itu, lalu dikeluarkannya dengan hati-hati. Julian khawatir benda itu akan hancur, karena sudah terlalu tua. Aku menemukan sesuatu, serunya, sedang matanya bersinar-sinar gembira. Lihatlah, apa ini? Saudara-saudaranya berkerumun melihat. Nampaknya seperti kantong tembakau kepunyaan ayah, kata Anne sambil meraba-raba benda. Itu, bentuknya sama, ada isinya. Ternyata benda itu memang kantong tembakau. Warnanya coklat tua, terbuat dari kulit lembut. Nampaknya sudah sangat usang. Dengan hati-hati Julian membuka tutup kantong. Lalu melihat isinya. Di dalamnya masih ada sisa-sisa tembakau berwarna hitam. Tetapi kecuali itu masih ada benda lain yang ditemukan. Di dasar kantong tergulung secarik kain linen. Julian mengeluarkannya lalu membentangkan kain itu di atas sebuah meja yang terdapat di serambi. Anak-anak memandangnya dengan heran. Di atas kain tertera berbagai tanda yang dibuat dengan tinta hitam yang boleh dikatakan sama sekali belum pudar. Tetapi mereka berempat tak berhasil mengenali tanda-tanda itu. Ini bukan peta, kata Julian. Nampaknya seperti tanda-tanda sandi atau semacam itu. Apa artinya? Ya, aku kepingin bisa menguraikannya. Mestinya ini semacam rahasia. Anak-anak memandang secarik kain tua itu dengan hati berdebar-debar. Kelihatannya sudah sangat tua, dan memuat salah satu rahasia. Apakah rahasia itu? Mereka lari lagi ke dapur, untuk menunjukkannya pada Ibu Sanders. Wanita tua itu sedang mempelajari isi buku resep tua. Dengan wajah berseri-seri ia memandang anak-anak yang masuk beramai-ramai. Buku ini benar-benar ajaib, katanya. Tulisannya nyaris tak terbaca lagi olehku. Tapi, ini ada sebuah resep untuk sakit punggung. Aku kepingin mencobanya. Malam hari, punggungku selalu terasa ngilu. Coba kalian dengarkan. Tetapi anak-anak itu tak bermaksud mendengarkan resep kuno untuk sakit punggung. Kain linen bertanda rahasia mereka sodorkan ke pangkuan wanita tua itu. Lihatlah, ini apa, Ibu Sanders? Anda tahu apa artinya? Kami menemukannya dalam kantong tembakau yang tersimpan dalam rongga di balik papan pelapis dinding serambi. Ibu Sanders membuka kacamatanya, dibersihkannya sebentar, lalu ditaruhkannya lagi di depan matanya. Diperhatikannya dengan seksama tanda-tanda aneh yang tertera di atas kain linen itu. Kemudian ia menggeleng. Entahlah, aku tak bisa menebaknya. Tapi apa ini? Kelihatannya seperti kantong tempat tembakau yang sudah tua. John, suamiku, pasti akan senang. Kepunyaannya sudah sangat usang, hampir-hampir tak bisa dipakai lagi untuk tempat menaruh tembakau. Ini juga sudah usang, tetapi masih bisa cukup lama dipakai. Anda juga memerlukan kain tua ini? Tanya Julian dengan perasaan was-was. Ia ingin
membawanya ke rumah dan mempelajarinya di sana. Ia merasa yakin tanda-tanda pada kain itu menyimpan suatu rahasia yang menarik. Karena itu ia khawatir, jangan-jangan Ibu Sanders mengingininya. Kalau mau ambil saja, Master Julian, kata Ibu Sanders sambil tertawa. Aku mendapat buku resep kuno ini, sedang John akan mendapat kantong tembakau. Kalau kau mau, ambil saja kain tua itu. Aku cuma heran, kenapa kau ingin memilikinya? Ah, itu John datang. Ibu Sanders menyaringkan suara, agar terdengar oleh suaminya yang sudah agak tuli. Hei John, ini ada kantong tempat tembakau untukmu. Anak-anak menemukannya dalam sebuah rongga yang terdapat di balik papan pelapis serambi yang bisa tergeser. Petani tua itu menerima kantong yang disodorkan, lalu memperhatikannya dengan seksama. Kelihatannya aneh, katanya, tapi pokoknya masih lebih bagus daripada kepunyaanku. Yang sekarang, nak, aku bukan hendak mengusir kalian, tetapi sekarang sudah pukul 1. Kalau sudah hampir saat makan siang bagi kalian, sebaiknya cepat-cepat saja pulang. Astaga, seru Julian kaget. Kita pasti terlambat. Terima kasih Ibu Sanders, untuk kue mentega yang enak tadi, dan juga untuk kain tua ini. Kami akan berusaha menguraikan sandinya. Kalau berhasil, akan kami ceritakan pada Anda. Ayo, kita harus bergegas pulang. Mana Tim? Ayo Tim, kita sudah terlambat. Kelimanya lari bergegas-gegas. Mereka memang sudah terlambat. Karenanya mereka harus lari cepat-cepat. Jadi sukar untuk bicara. Tetapi mereka begitu banyak mengalami hal menarik sepagi itu, sehingga sambil lari mereka masih sempat berbicara dengan napas terengah-engah. Aku ingin tahu, apa maksud tanda-tanda pada kain tua ini, ujar Julian dengan suara terputus-putus. Aku akan menyelidiknya nanti. Pasti isinya merupakan salah satu rahasia. Apakah akan kita ceritakan pada orang lain? Tanya Dick. Jangan, larang George. Kita simpan saja rahasia itu. Kalau Anne kelihatannya akan terlanjur membuka rahasia, tendang saja kakinya di bawah meja. Seperti yang kita lakukan musim panas yang lalu, kata Julian sambil nyengir. Anne yang malang, anak perempuan itu sukar sekali disuruh menyimpan rahasia. Sering dia harus disenggol atau ditendang, kalau sudah nyaris membeberkan rahasia. Aku takkan mengatakan apa-apa, ujar Anne tersinggung. Dan jangan coba-coba menendang kakiku. Kalau kalian lakukan juga, aku bisa berteriak kesakitan. Kemudian orang-orang dewasa akan ingin tahu, kenapa aku berteriak. Tanda-tanda pada kain tua ini akan menyibukkan kita sehabis makan siang, ujar Julian. Kutanggung kita akan berhasil mengetahui maknanya. Asal saja kita memusatkan pikiran. Nah, kita sudah sampai, kata George. Dan kita belum terlambat untuk makan siang. Ibu, kami akan cepat-cepat mencuci tangan. Asyik sekali kami tadi.